Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi lagi, ilmu agama kita yang harus kita tambah terus dan terus hatta ya'ti akal yakin, sampai datang keyakinan yaitu kematian. Imam Ahmad bin Hanbal lari-lari membawa sendal, dilurui sama temennya, "Mat Ahmad, ngaji nanti kapan?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Sampai sikilku iki lho, tidak lemah surga." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar pun punya semangat seperti itu, maka kita perlu mencontohnya walaupun enggak harus seperti itu. Karena kalau kayak Imam Nawawi niku majelis ilmu niku sehari 12 kali, kula ora sanggup lho. Kula ping 6 ping 7 ngoten sikile rasane wis ngawang-ngawang. Apalagi kayak kemarin Ramadan niku ada saat-saat di mana saya itu bar subuh, bar asar, bar zuhur, terus napa meh buka nika bar tarweh mungkin jam 09.10 nika enten kajian itikaf 10 hari terakhir nika. Terus sama 10, 11. Nah nggih. Tekan omah jam 11 niku bojo kula, "Ayo ning Istiqlal Sumber." Ya mulai kan niku ngantos jam 1, setengah 1. Ah ya, pulang sampai rumah nih, wis rasane sikil niku pun mboten rasa ngidak napa-napa. Ajeng turu ya mungkin bablas. Akhire nggih nyepake sahur etok-etoke, masak mie. Masak mie, bocil-bocile cak sahur. Rampung niku ya bar subuh nggih terus enten melih gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak harus seperti itu. Dan tentu enggak mungkin kita bisa seperti itu karena nek kayak gitu gitu tentu kita akan sakit ya. Makanya yang namanya istiqomah niku adwa muha wa inqalla, sedikit tapi ajeb. Nah, tinggal jenengan pilih dan pilah. Nah, misal karena ini masjid jenengan di kampung jenengan, di paling boten pas enten mriki jenengan wonten. Nah, sampai kemudian di masjid sendiri, di rumah sendiri, tuan rumahnya enggak ada gitu kan. Maka diagendakan dan jenengan memakmurkan apakah yang pekanan, apakah yang bulanan. Nah, monggo. Nanti sisanya dengan tambahi di tempat yang lain. Nah, pada kesempatan yang perdana ini, karena perdananya sebenarnya minggu yang lalu, tapi kemudian kita minggu lalu diskusi saja 6 mata, gitu kan. Nah, maka sekarang kita perdananya, saya ingin menyampaikan 3 hal pokok yang harus diketahui seorang Muslim. Yang mana ini sebenarnya jadi kurikulum kalau di negara-negara Arab kayak Saudi itu sudah sejak SD diajarkan. Tapi di kita itu ya mungkin diajarkan tapi sekilas-kilas sehingga nanti fokusnya akhirnya gagal, nggak fokus gitu. Yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi bahwasanya wa idza qila laka mal usul salasa alladhi yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau ditanyakan dikatakan kepada kamu apa 3 hal yang harus diketahui oleh seorang manusia, maka jawablah faqul ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba itu, kita itu harus tahu Rabb kita, Allah. Harus kenal Allah itu siapa, harus tahu. Kadang nanti orang nggak tahu, kemudian mengucapkan nama Allah dengan nama-nama yang lain, sampai kemudian nanti muncul salam gaduh-gaduh. Muslim tapi mengucapkan nama budaya itu terpujilah nama-nama Buddha, gimana? Nggak bisa tuh. Atau kemudian dia mengucapkan Om Swastiastu, keselamatan datang dari Sang Hyang Widi, itu kan nggak bisa juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba yang mengenal Rabbnya. Kemudian yang kedua, wa dinahu, dan mengenal agamanya. Yang ketiga, wa nabiyahu, dan mengenal nabinya. Nah, 3 pertanyaan ini nanti akan ditanyakan kepada kita di kuburan. Walaupun hari ini banyak orang yang sudah tahu jawabannya, tapi nanti di kuburan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu tidak akan mampu menjawab dan mereka akan mengatakan hal adri, aku ora ngerti, aku tidak tahu jawabannya. Kenapa? Karena ini bukan soal jawab menjawab semata, tapi soal mengilmui dan mempraktekannya ketika hidup sehingga kemudian memudahkan menjawab di kuburan. Makanya ada sebagian kaum muslimin itu yang ketika orangnya sudah dikuburkan, kemudian kiai tertentu yang ditunjuk yang masih hidup niku di atas makom itu terus ngajari gitu loh. Ngajari, si fulan, engko nek kowe ditekoki malaikat iki, sapa gustimu jawaban iki kan ngoten niku to.
engko nek kowe ditekoki malaikat iki sapa nabimu jawaban iki kan ngoten niku. Nah, maka itu bukan sesuatu yang bisa diarahkan seperti itu. Karena pada akhirnya waktu menjawab kembali kepada orangnya. Nah, kalau orangnya tidak mengilmui dan tidak mengamalkan, maka dia tidak akan pernah bisa menjawab dengan baik dan benar. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab pertama mengenal Allah. Nah, Allah itu namanya siapa? Atau kenapa kita memanggil Allah? Nah, misal ya, saya dulu nanya ke Mas Bella ini, namanya siapa? Jawabannya Satria Bella atau Bella Satria? Bella Satria. Nah, kalau teko, iki celokane Bella apa Satria kan gitu. Monggo Mas Sigit ya. Ya, kalau takut meleh, celokane Bella apa Satria gitu. Ya Satria nggih angsal ya. Oh, nah, tak nyelok Satria. Terus bar niku di WA meleh, ning biasanya kula dipanggil Bella. Nek Bella sosok wong wedok Mas. Mboten nom-nom biasanya panggilannya Bella. Oh nggih pun. Nah, seseorang yang sudah menamakan dirinya dengan nama itu dan kemudian minta dipanggil itu, ya kita nggak boleh memanggil dengan yang lain kan gitu. Kalau Mas Bella kita panggil Bambang kan nggak boleh gitu kan. Makanya ketika kita ditanya siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita, Allah menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu Allah dan tidak ada ilah selain aku. Ini menjadi dasar kalau kita itu manggil Allah dengan Allah, manggil Rabb kita dengan Allah, manggil ilah kita dengan Allah, manggil Tuhan kita dengan Allah, bukan yang lain. Karena nanti ada orang Islam yang dia itu mengatakan sing jenenge Tuhan itu disebut apa wae gak apa-apa, iku kaya roda. Sik, tutupe kula copote. Kata dia, ketuhanan itu kayak roda. Tuhan itu di tengah. Nanti ada ruji-rujinya ke kiri kanan dan seterusnya. Nanti ada yang memanggil dia sebagai Yesus, ada yang memanggil dia sebagai Sang Buddha, ada yang memanggil dia sebagai Sang Hyang Widi, ada yang memanggil dia sebagai Yehova, ada yang memanggil dia sebagai Yahweh dan seterusnya. Maka semuanya sama aja karena bermuara pada satu, yaitu Tuhan. Itu pemahaman yang keliru, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah menamakan dirinya dengan Allah, dan kita tidak boleh memanggil dengan selain nama yang Allah izinkan. Pak Ngatno dikasih nama Ngatno, nek saya panggil Ngateni gitu kan tentu nggak mau. Artinya manusia pun tidak mau diganti namanya yang sudah diberikan oleh orang tua, apalagi Allah. Makanya nanti ketika jenengan mau memanggil Allah dengan panggilan yang lain, itu ada ayat yang menguatkan boleh, tapi dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna. Fad'uhu biha. Nek meh donga, meh njaluk, mau meminta, mintalah dengan itu. Artinya menjadi dalil kalau jenengan mau memanggil Allah dengan selain Allah, gunakan asmaul husna. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni saya. Silakan. Ya harus ya Allah. Ya Rozak, ya Fatah, berilah rezeki saya. Silakan. Enggak harus ya Allah berilah rezeki saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pondasi. Jangan sampai nanti kita menyebut dengan sebutan selain nama Allah, atau kita menyebut nama Allah tapi dengan penghinaan, dengan nada-nada yang merendahkan. Nah, itu juga tidak boleh. Jangankan ke Allah, wong dan Indonesia kan ada undang-undang tentang presiden dan simbol-simbol negara kan. Kalau itu kemudian dihina atau kemudian direndahkan kan, nanti aparat akan bertindak untuk menindak orang. Nah, ini urusan dunia wajah kita memuliakan sedemikian rupa, apalagi ini urusan Tuhan kita. Maka tidak boleh kita kemudian memanggil dengan panggilan-panggilan yang seada-adanya seperti yang disampaikan oleh sebagian orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ma'rifatullah niki jenengan jangan sampai gagal paham, karena nanti ada orang yang mengatakan orang hidup itu dibagi sebagai hakikat, syariat, terus makrifat. Ketika dia sudah syariat, berarti dia sudah menjalankan semua amal yang ada, dan begitu sudah maka dia akan masuk ke makrifat. Begitu dia sudah makrifat tentang Allah katanya, maka Allah akan
menyatu dengan dirinya, sebagaimana yang diklaim oleh Syekh Siti Jenar pada zamannya. Dan pada zaman itu para wali sepakat dia sudah murtad, karena yang namanya Allah tidak akan menyatu dengan manusia. Karena ini hanya terjadi pada agama-agama yang lain. Agama Hindu, Buddha kayak gitu, bahkan agama Nasrani juga seperti itu. Dia pun mengatakan ketika Tuhan itu di langit itu namanya Allah Bapa, ketika kemudian dia dalam bentuk firman itu disebut sebagai Roh Kudus, ketika dia di bumi itu sebagai Allah Anak gitu. Maka hal seperti ini bisa dipahami sebagai sebuah kekeliruan yang mana itu tidak boleh kita contoh. Biarkan mereka seperti itu pilihan mereka, itu ajaran mereka yang akan mereka jalani sampai entah kapan. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak perlu latah untuk ikut seperti itu. Dan parah lagi orang-orang yang menyatakan diri ma'rifatullah dengan cara-cara yang tadi saya sebut tadi, bahkan dia mengatakan nek wis ma'rifat berarti ora perlu salat. Tuh ini keliru banget. Kenapa keliru? Karena Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling mulia, sejak awal diutus sebagai Rasul, sejak mendapatkan perintah sholat sampai beliau wafat, beliau itu sholat. Lah terus dhek iki sapa gitu, datang belakangan, jauh dari Nabi, bahkan mungkin Quran ya ora apal gitu kan, bahkan mungkin bahasa Arab ya ora iso, tiba-tiba ngomong gak usah sholat gara-gara wis makrifat gitu kan. Parah lagi nanti pokoknya yang harus makrifat duting bojone wong iso dipek. Ujung-ujungnya jane niku, dia minta dipuji, dipuja, minta supaya dihargai, dihormati, dikultuskan, dikeramatkan, sehingga apa yang menjadi nafsunya terkait dunia bisa terturutkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan tentang ma'rifatullah yang saya akan jelaskan itu tidak yang seperti itu. Maka ma'rifatullah itu dibagi menjadi 3, yaitu mengenal rububiyahnya. Kita sebagai seorang hamba harus tahu Allah sebagai Rabb kita, itu rububiyah. Kemudian uluhiyahnya, kita sebagai seorang hamba kita harus tahu apa hak Allah sebagai ilah. Uluhiyah itu diambil dari kata ilah, kalau rububiyah diambil dari kata Rabb. Dan jenengan ini sehari 17 kali menyatakan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu berarti jenengan harus tahu rububiyahnya. Kemudian iya karena butuh, iya karena nasta'in, ini juga jenengan nyatakan sehari 17 kali. Ini menjadi dasar kalau jenengan juga harus tahu uluhiyahnya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai di rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata Rabb yang mencakup 3 hal, yaitu al-khalq, al-milk dan at-tadbir. Al-khalq berarti Allah yang menciptakan kita. Al-milk berarti Allah yang menguasai, memiliki kita. Sehingga ketika Allah sudah menciptakan berarti itu milik Allah. Sama halnya ketika jenengan bikin niki meja, maka jenengan sebagai pembuat meja ini milik jenengan. Soal kemudian akhirnya jenengan jual, akhirnya menjadi milik orang lain, itu kan lain cerita. Tapi sejak jenengan menciptakan ini menjadi milik jenengan. Begitu pula ketika Allah menciptakan kita, alam semesta dan semuanya, maka Allah yang menguasai kita. Kemudian at-tadbir sebagai sang pencipta dan sebagai yang memiliki, maka Allah yang mengurusi. Jenengan setelah menciptakan meja ini, jenengan akan jaga, jangan sampai mejanya kena rayap, jangan sampai mejanya kotor, jangan sampai mejanya diijak-ijak dengan cara-cara yang enggak benar. Misalnya ini meja khusus buat pengajian kan, enggak boleh misal orangnya adek-adek ten mriki gitu kan. Maka itulah sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah kuasanya lebih luas, enggak cuma sebatas meja, alam semesta dan semuanya. Dan nanti kita baca satu persatu dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan itu pada Quran surat At-Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, tanpa pencipta, ataukah mereka itu bisa menciptakan diri mereka sendiri? Allah bertanya pada kita dan semua yang ada di muka bumi ini, apa benar kalian itu tidak ada yang nyipta? Apa benar kalian itu bisa jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Makanya teori evolusi itu selalu punya celah untuk dipatahkan, karena tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Kita sebagai makhluk dengan segala macam kelebihan, hati, jantung, paru-paru, ginjal dan semuanya, itu tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Kalaupun manusia menciptakan, itu ada yang menciptakan jantung bentuknya robotik, itu butuh baterai yang jobo, tidak bisa taruh di dalam. Kalau di dalam ya kudu dicas. Belum lagi nanti kemudian bersentuhan dengan cairan dalam tubuh bisa setrum, malah mati kabeh gitu kan. Konslet dan sampai turute. Maka manusia berusaha menciptakan robot sekalipun masih punya celah yang tidak akan sama, belum tentu sama dengan ciptaan Allah berupa
manusia. Makanya manusia yang sekompleks ini tidak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan, tidak mungkin, pasti ada. Makanya teori evolusi itu sampai dibantah dengan bercandaan, dengan candaan gini. Nek tenan teori evolusi itu terjadi, orang itu terjadi dari tiada kemudian jadi ada tanpa ada yang mencipta. Itu mbokan itu loh, tumpukan sampah itu loh. Kamu tunggoni sampai 1 juta tahun, barangkali nanti di tahun yang ke 1 juta itu berubah jadi Ferrari, coba ditunggoni, kan nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia, kita bisa melihat, mengamati benda sesimpel apapun, kotak infak yang cuma kotak itu pun ada yang bikin. Maka sesuatu yang lebih kompleks pasti ada yang bikin, dan semakin kompleks berarti yang mencipta itu semakin luar biasa. Dulu handphone cuma seperti itu, ada yang bikin. Sekarang handphone semakin canggih, ya ada yang mencipta. Dan orang yang mencipta hari ini kemungkinan secara keilmuan lebih advance daripada yang dulu. Hanya saja yang dulu adalah yang meletakkan fondasinya. Itu naik kontaknya manusia. Tapi kalau kontaknya Allah, maka Allah tidak perlu guru, tidak perlu yang ngajari. Allah yang menciptakan semuanya. Makanya Allah mempertanyakan, apa tenan kamu itu tercipta sendiri, nggak ada yang menciptakan, terbentuk dengan sendiri. Kemudian Quran surat Al Imran ayat 6, Allah bahkan menyatakan, mendeklarasikan kalau Allah yang menciptakan tiap kita. Allah mengatakan dalam Quran surat Al Imran, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Allah lah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu, terserah Dia, sesuka-suka Dia. Ada yang dibentuk dengan bentuk kelamin 1, ada yang 2, jadi ada jantan dan betinanya, ada yang gantet kepalanya tok, ada yang 2 enggak gantet gitu kan. Ada yang jarinya enggak 10 tapi 11, dan macam-macam. Nah, wong India kalau kemudian ada yang lahir aneh itu dianggap titisan dewa. Jadi nek nggon bokongnya ada daging tumbuh ngewer-ewer itu, wah itu titisan Anoman gitu. Terus lahir kemudian dikai macam-macam kembang lan sak piturute, kemudian dikasihkan tempat duduk yang gimana, terus kayak sajen segala macam. Terus kasih duit segala macam. Nanti ada lagi bayi yang lahir hidungnya agak panjang, wah itu titisan Ganesha. Nah, itulah orang-orang bingung yang berlahir aneh mesti disembah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah pastikan semua yang lahir, baik yang normal maupun enggak normal, yang baik maupun enggak baik, yang aneh maupun yang enggak aneh, semua Allah yang bentuk. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, dan Dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan bahkan Allah pastikan kalau Allah menciptakan semuanya, enggak cuma manusia tok, tapi binatang juga, tumbuhan juga. Qul rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Tuhan kamilah, Rabb kamilah yang telah memberikan semua bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dan terkait alam semesta semua yang kita lihat, matahari, bulan, bintang, semuanya Allah juga mengklaim penciptaannya. Allah yang menciptakan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Dan di antara tanda kuasanya ialah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kamu sujud kepada matahari, jangan pernah kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya hanya kepadanya lah engkau beribadah. Maka Allah melarang kita sujud kepada matahari dan bulan, apalagi sujud kepada manusia, apalagi sujud kepada binatang, apalagi sujud kepada tumbuhan, petringin segala macam, tidak boleh. Sampai nanti kalau dibahasakan sujud, jangan persepsikan kudu sujud kepalanya nonton boten. Nanti ada di satu tempat niku witringene gede, anggere ajeng nikahke putrane karo calon niku kan berisik. Pripun, Pak? Kayak sajen nggih sami. Jadi sujud, bahasa sujud bukan berarti harus nunduk sujud kados salat gitu loh. Jadi ditawafi niku pokoknya merendah. Nah, itulah masuk dalam kategori sujud. Nah, terkait matahari ini, sekumpulan negara Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina itu bersatu bikin mini matahari dengan reaksi fusi, helium ditambah helium, nanti kemudian muncul reaksi fusi, harapannya reaksinya nanti kayak matahari sehingga energinya kontinu. Itu sampai hari ini urung dadu. Ini menunjukkan manusia itu lemah. Nah, matahari yang segede itu aja Allah melarang untuk disembah, apalagi wit yang tumbuh dari kecil ada di situ. Bahkan ketika hujan petir pun dia nggak bisa ngiyup, tapi kemudian didatangi orang, disajeni, disembah, ditawafi. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita jauhi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengklaim semua kenikmatan yang kita
punya itu datang dari Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar may yakhrujul hayy minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang kemudian memberi kalian rezeki dari langit dan bumi kalau bukan Allah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah juga mengklaim pemeliharaan kita semua. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini bisa hidup semuanya. Tumbuhan dari zaman dulu sampai hari ini masih ada. Ikan-ikan di air semuanya masih ada. Allah yang mengklaim semua aku yang kasih pelihara. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap untukmu, dan dialah yang menurunkan air dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu sejak zaman dulu sampai hari ini. Karena itulah janganlah kamu menjadikan sesembahan selain Allah, padahal kamu itu mengetahui kalau Tuhanmu itu ya cuma Allah, Rabbmu itu cuma Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyatakan kalau Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini ada dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hai hambaku, wahai umatku, ketahuilah kalau orang yang dulu yang pertama sampai yang terakhir, sak jin-jinnya yang pertama sampai yang terakhir berkumpul dalam kondisi hati orang yang paling bertakwa. Misal kita sepakat orang paling bertakwa dengan Nabi Muhammad, kok semua orang itu hidup bareng dan ketakwaannya sama kayak Nabi Muhammad SAW, baik jinnya maupun manusianya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, mazata dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan. Artinya Allah sudah kuasa sejak azalinya. Bukan tambah kuasa karena ada tambahan orang yang menyembah, tidak. Beda kayak politik di Indonesia atau di dunia. Di dunia orang akan menduduki kedudukan dan akan kuat secara politik kalau penduduknya makin banyak kan gitu. Makanya diperkuat bawahannya semakin banyak, diperkuat jaring-jaringnya, jejaringnya, networkingnya, agar ada kelanggengan posisi, yaitu politik manusia. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan, nek kamu semua beriman, bertakwa, manusia pertama sampai terakhir sak jin-jinnya itu tidak akan menambahi kekuasaanku sedikit pun, karena aku sudah kuasa sejak asalnya. Wa ya ibadi, dan hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya kamu manusia pertama dan yang sampai terakhir, sak jin-jinnya juga yang pertama sampai terakhir, ala afjari qalbin rajulin wahidin, semua hati kalian itu sama sebagai hati orang yang paling jelek. Misal kita sepakat korun itu, semuanya modelnya kayak korun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kekuasaanmu sedikit pun. Artinya gampang gini, manusia itu yang mau sholat semua, Allah tetap mulia. Manusia itu kok nggak mau sholat semua, Allah ya tetap mulia. Sehingga kesimpulannya, yang butuh sama Allah itu kita, bukan Allah. Makanya kalau ada orang ngancam, ya Allah, saya udah berdoa ini gini dan gitu sekian kali, nek nggak jenengan kabulkan sesuk aku mau sholat itu kan. Nah, ngaruh. Makanya Allah pastikan kamu mau ngumpul manusia pertama sampai terakhir, jadi orang paling terkutuk, kekuasaanku nggak akan berkurang. Sebaliknya kamu mau ngumpul orang pertama sampai terakhir sak jin-jinnya, jadi orang paling baik, paling soleh, kekuasaanku nggak akan nambah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Allah tegaskan juga, menunjukkan bagaimana kuasanya, wa ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau kalian semua dari manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir berkumpul di atas satu tanah lapang yang luas satu tempat bareng-bareng, fasa'aluni, semuanya minta dengan permintaannya masing-masing, fa'atoitu kulla insanin mas'alatahu, dan aku berikan, aku kabulkan setiap orang yang meminta sesuai dengan permintaannya. Ya, coron jaluk duit, kabeh duit misal gitu, semua minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang aku kuasai, illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra, hanya saja umpama pun harus berkurang, itu kayak jarum yang kalian celupkan ke laut dan kamu angkat, berkurangnya hanya setetes itu tok.
Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengklaim penciptaan alam semesta, penciptaan kita, semua makhluk, semua pemberian rizki, semua pemberian kuasa, semua pemeliharaan, dan semua yang ada yang kita lihat Allah klaim semua miliknya. Dan kemudian Allah ceritakan bagaimana kelakuan Fir'aun. Fir'aun pun sebenarnya juga mengimani akan keberadaan Allah sebagai Rabb. Allah berfirman pada Quran surat An-Najm ayat 14, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Dan mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkarinya karena kedoliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran Allah. Fir'aun itu yakin kalau ada Tuhan selain dia. Ada, kan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia yakin kalau ada pencipta. Makanya ketika dia kemudian mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, aku Rabb yang paling tinggi, Musa minta, ya nek matahari terbit saka etan walian saka kulon. Enggak bisa. Makanya sahebat-hebatnya orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, kayak Sai Baba iso muntahke napa mas-masan gelang kalung, keselak gitu keluarnya gelang kalung gitu kan. Maka semua orang yang mengaku hebat, hatta misal jenengan nanti naudzubillah ketemu Dajjal, coba mangtanya, oke aku mbok pateni mbok uripke, aku utawa mbok marekke, aku lor mbok gawe melek, aku loro mbok gawe mari, aku pincang mbok gawe ngadeg, oke, kowe iso saiki njaluk tulung, matahari kan walien. Ndak akan bisa, mesti mentok di situ. Ini menunjukkan kelemahan mereka. Bahkan Dajjal itu sampai disepelekan sama seorang pemuda yang berilmu, kowe wis mateni aku mbok uripke. Ning matamu ki lho ora mbok marekke. Berarti dia punya kelemahan, tidak bisa menyembuhkan matanya. Maka aku yakin kamu itu bukan Tuhan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, PR besar manusia atau kesalahan besar manusia adalah kalau sampai bingung mendeskripsikan Tuhan. Dan itu kita lihat karena medsos ini sedemikian masif, kita nggak perlu sampai ke negara-negaranya, kita tinggal lihat di Instagram, mungkin TikTok atau mungkin yang lainnya, YouTube misal, kita akan lihat bagaimana orang itu menyembah sapi. Wah, luar biasa. Diseruduk-seruduk sapi ngono ya tetap wanteng, tetap asik dengan serudukannya. Selentak sapi karena dia menganggap itu sebagai Tuhannya. Bahkan kemudian tikus segala macam dimuliakan luar biasa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun pun tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrik juga demikian, tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya kita belajar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita harus jangan sampai gagal paham. Tuhan kita itu Allah, namanya itu Allah, dan Allah menamai dirinya dengan Allah. Jangan pernah sebut dengan nama selain Allah. Kalaupun harus menyebut dengan nama selain Allah, maka ada wasilah Asmaul Husna. Nah, tinggal panjenengan menghafal Asmaul Husna atau mempelajari Asmaul Husna. Dengan nama-nama itu jenengan bisa menyebut Allah, memanggil Allah, berdoa menggunakannya. Dan tentu ketika jenengan menyebut dengan sebutan yang tepat sesuai dengan permintaan jenengan, maka itu berpotensi memudahkan terkabul doa jenengan. Misal jenengan minta sembuh, jenengan berdoa, ya Syafi, wahai Rob yang maha menyembuhkan, isfi anta Syafi, sembuhkan aku, engkaulah yang maha menyembuhkan. Itu insya Allah akan memudahkan atau mempercepat proses terkabulnya doa. Jadi jangan sampai salah menggunakan juga gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus banyak bersyukur karena Allah sudah memberikan petunjuk hidayah hingga sampai di titik ini. Nah, sisanya kita tambahi ilmu-ilmu yang perlu kita tambahi agar meneguhkan kita di atas keimanan ini. Ma'rifatullah ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Malam ini saya sampaikan rububiyah dulu, enggak usah banyak-banyak, aku tak gumuk. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau ada. Apa om? Gimana om? Rububiyah. Rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata Rabbun. Jadi kita mengenal Allah sebagai Rabb kita. Dan itu kita nyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah itu Rabb kita. Nah, tinggal Rabb kita ini maksudnya apa? Nah, tadi dijelaskan yang pertama adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Kemudian yang kedua Al-Malik yang memiliki, kemudian yang ketiga yang memelihara. Memelihara di sini banyak. Bisa Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, bisa Al-Hafidz yang menjaga kita, atau kemudian bisa yang lainnya. Asy-Syafi itu juga termasuk di situ. Oleh karena itu maka ketika kita kenal Allah itu sebagai Rabb, maka enggak cuma sekedar terjemahkan Tuhan gitu aja, tapi
benar-benar yang menciptakan, yang beri rizki, yang menjaga, yang semuanya. Rububiyah. Insya Allah minggu depan uluhiyah. Ada lagi? Mbah Suar ngene. PHP. Mas Bella. Oh, aku wis refleks ana munggah kene. Sing nom ya peke wong ngantean itu. Piye? Ya. Ya, sebaiknya ini nek saran saya itu ada kondisi yang menurut saya kurang tepat ya. Kadang lu nanti bongkok, nah gitu. Ya memang lawan ya, tapi dia paham itu kan. Jadi kita tetap gak gitu. Termasuk ini yang koreksi dari saya. Nyium tangan. Biasanya nyium tangan dengan apa? Tangan seorang tua. Kita cium kita taruh mana? Nyium. Tangan kemana? Lah ya tangan kanan. Kita ciumkan kemana? Hidung. Hidung. Kadang nempel doang. Relativitas. Lah ya. Umumnya. Nah ada kan sebagian yang taruh di jidat. Nah itu menurut saya kurang cocok. Nah itu malah tetapnya pipi aja. Nah jadi kadang itu orang tuh kalau belajar akidah saking hati-hatinya, khawatir keliru dalam taklim kepada manusia. Itu dalam urusan seperti itu pun beliau ngajari saya itu pipi, jangan ke jidat. Kadang ada ke jidat. Ya kalau dicium pakai tangan, pakai mulut kan mau nggak mau ya ke situ arahnya. Tapi ada yang ke jidat dulu. Caranya yang jidat dulu. Nah, jangan mau pakai kultur Arab malah nggak nyium tangan, tapi nyium batuk malah. Gitu. Iya, pakai batuk. Makanya Nabi itu kan melarang ya ketika dengan duduk gini, terus tiba-tiba lurai datang dengan berdiri. Nah, itu dalam Islam sebenarnya nggak boleh. Tapi kan kultur di birokrasi ngoten niku berlaku. Gitu kan. Para hadirin mohon untuk berdiri ya. Pak RT memasuki ruangan gitu. Itu bahkan terjadi kemarin saya ngisi kajian di kumpulan jamaah haji. Untuk sepuh haji ustaz niku haji ini nggih masyarakat ustaz atau itu wah do ngadeg kabeh niku sing teko camat. Kula ya tra gelem ngadeg kula ya. Jadi semua berdiri. Bapak Ibu Pak Camat memasuki ruangan rumah berdiri. Artinya monggo jangan praktekkan sesuai kondisinya masing-masing ya. Mudah-mudahan Allah teguhkan di atas keimanan. Monggo Mas Bella lagi Mas Sigit. Mana ning kene mangan Mas Sigit. Oke, ngobrol ya. Makanya coba kacang, Pak. Gimana pakai roti? Ada apa ya? Saya belum negatif terhadap 3 hari ini. Ya. Ada sebenarnya dari kaum itu sendiri namanya sunnah atau salah sebagai perintah itu gimana penjelasannya? Ya. Kemudian pokok tidak hanya Allah atau Allah Maha apa? Bisa ya. Kalau udah di foto-foto ya. Kira-kira kalau masih lebih siap. Jadi memang apa ya? Itu PR Mas Didi. PR bagaimana kemudian menyampaikan sesuatu yang berat tapi bisa diterima dengan mudah. Itu bagian dari public speaking. Jadi kemampuan dalam berretorika, berdakwah. Jadi tadi saya baru ujian UTS Magister Studi Islam Universitas Terbuka Internasional punya Dr. Bilal Philip. Pertanyaannya kayak gitu. Kenapa kok penyebutannya berbeda, tidak disamakan, dan kemudian kenapa kok masyarakat terkadang susah menerima? Ya karena memang satu, tidak ada standarisasi dari awal. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah rumusan ulama. Nah, rumusan ulama ini untuk memudahkan.
Sama kayak misal Quran yang saya tahu, yang namanya mushaf Uspani itu jangankan kok harokat, titiknya aja nggak ada loh Pak. Makanya nanti ada sab'atu ahruf, ada 7 cara pembacaan, 7 qiraah. Ini akhirnya menjadi kesulitan kalau bukan orang Arab. Makanya itu mulai dikasih titik, dikasih harokat. Nah, di situ pun dikasih titik, kasih harokat, kemudian ada 7 perbedaan pembacaan. Nah, apalagi yang lebih rinci lagi seperti ini. Makanya dalam kitab-kitab akidah saya sudah melumpuhkan ada 19 atau 18 kitab akidah, 4 atau 5. Yang pertama itu saya ajarkan di beberapa masjid di Solo. Nah itu mereka menyusun, para ulama itu menyusun kitab-kitab akidah itu sesuai kasuistik masyarakatnya. Oh ada aliran ini disusun begini, ada aliran itu disusun begitu. Nah maka akhirnya sampailah pada penyusunan 3 kriteria ini tadi. Jadi 3 kriteria ini sebenarnya sudah susunan-susunan yang agak ke belakang sini, bukan yang dari awal-awal dulu. Dari awal-awal dulu nggak pernah disebut tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi langsung dibantah orang yang menyatakan itu keliru. Bahwasanya ini syirik, ini keliru, ini tauhid. Kemudian langsung to the point gitu. Nah, baru kemudian ada kategorisasi, periode-periode pembukuan keilmuan. Jadi kayak nahwu, sorok, itu juga dulu nggak ada. Baru kemudian dalam perjalanannya muncul orang-orang yang kemudian butuh belajar ilmu-ilmu itu, maka kemudian disusun untuk memudahkan. Maka sebenarnya penyebutan-penyebutan yang saya sebut tadi itu juga cuma buat memudahkan. Nah, kalau memang kita punya referensi yang lain, kategori-kategori yang lain, itu tidak apa-apa. Kita mau pakai kategori-kategori yang lain tidak apa-apa. Yang penting intinya sama. Bagaimana kemudian Allah itu dibutuhkan sebagai Rabbu. Disinilah kegagalan orang-orang ateis. Disinilah kegagalan orang-orang animisme, dinamisme. Dia gagal untuk mencari tahu siapa Tuhan. Nah, baru kemudian pendudukan Allah secara uluhiyah. Disinilah kegagalan orang-orang musyrik. Nah, kemudian di terakhir ini yang paling sulit itu masalah asma wa sifat. Disinilah kegagalan orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan sebagian orang-orang Khawarij. Nah, jadi proses ini panjang gitu kan. Dan kita menerima sebagai sebuah paket ilmu. Nah, makanya saya nggak mengulas sejarahnya, karena sejarahnya memang pada akhirnya kita akan dapati cerita itu kayak nyata, benar-benar kita ada di tempat itu ketika kita baca kitab-kitab akidah satu persatu. Dan periode kali ini terasa banget bagaimana waktu Imam Ahmad bin Hambal itu tema utamanya itu bukan membahas Allahnya, tapi membahas Al-Quran. Karena pada waktu itu muncul manusia yang mengatakan Quran itu makhluk. Kalau udah Quran itu makhluk, maka namanya makhluk itu mesti ada kekurangan, ada kecacatan, ada kontradiksi, ada kekhilafan, ada kesalahan gitu kan. Makanya yang terjadi, Imam Ahmad membantah Quran itu bukan makhluk, Quran itu kalamullah, ucapan Allah, firman Allah yang kebetulan tertulis di atas kertas hari ini. Sehingga di dalamnya nggak ada kesalahan sedikit pun. Nah, kalaupun akal kita nggak nyampe, maka disitulah yang salah akal kita, bukan Qurannya. Nah, nanti kemudian muncul lagi orang yang menentang Allah soal yang lain lagi, dan itu pembahasannya kelihatan banget di kitab-kitab akidah. Nonton di masjid. Jadi ini bagian dari PR seorang dai, bagaimana menyampaikan ini dengan bahasa-bahasa masyarakat umum yang bisa diterima, yang poinnya intinya adalah menunjukkan Allah sebagai Rabb, lalu kemudian menunjukkan Allah sebagai ilah satu-satunya yang disembah, nanti menundukkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Nanti yang soal nama-nama dan sifat ini banyak orang sufi yang gagal juga. Mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana, termasuk Buya Rozi Hasim. Nah, itu mengatakan tadi bahwasanya Muhammad itu termasuk nama Allah, sehingga dengan minta ya Muhammad itu tidak apa-apa katanya. Itu orang gagal. Nah, makanya walaupun dokter loh, walaupun dosen tafsir loh itu dosen saya di kampus tafsir, tapi saya nggak ngambil tafsir di situ, saya ngambil hukum Islam. Ya maksudnya saya itu dosen di kampus itu gitu, kampus Institut Ilmu Quran di Jakarta, depan itu ini. Nah itu
dokter itu, tapi ya zong di situ. Makanya ya itulah benar-benar kalau kita nggak belajar ini ya hati-hati. Itu naik kerungu ngomong kayak gitu tuh, wah hebat ini, ngeri. Nanti soal asma wa sifat lagi atau soal asma wa sifat, Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun, tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Nanti dia menyatakan pernah melihat Allah gitu kan. Bahkan dalam kondisi melek gitu, terjaga. Pokoknya luar biasa. Nanti harapan saya dengan paham yang tiga ini, kaketan secara umum saya nggak mendalam, karena nek mendalam nanti tidak rampung karena masih bikin kurban. Main kurban toh. Entar lagi toh, bikin kurban. Nek kurban kan gayeng, lanang wedok. Nek nganggo sumu apa ora gitu kan. Nek sing undi-undine mung siji itu ora gitu. Nah, maka itu nanti biar kita bisa banyak pembahasan yang lain. Ada lagi yang lain? Monggo. Banyak ya boleh enggak? Enggak apa-apa. Monggo. Apakah ada riwayat dari Rasulullah itu masuk ke fikihnya itu katakanlah masuk ke sunnah. Iya. Tapi atas kesepakatan orang sekarang Iya. itu tidak diwajib. Misalnya Dulu sunnah, tapi orang sekarang menyepakati itu sudah wajib gitu. dari ilmu fikih itu kita memahaminya itu sunnah. Iya. Tapi disepakati orang sekarang jadi kesannya seperti wajib gitu. Iya. Misalnya puasa sebenarnya kemudian misalnya di kantor saya mulai besok puasa sebenarnya semuanya ya. Itu pertama. Yang kedua terkait infak. Ini ya ada jangan salah ya kita, tapi sebelum infak saya memahaminya masuk infak. Saya mau buat itu, saya konsep, saya mau buat itu seluruh yang hadir ini harganya 1 juta dibagi kurang yang hadir ini saya hadir. Infaknya itu kan harganya nggak wajib. Dan kesepakatan untuk memberikan suatu bayaran atau denda atau bangunan atau gedung itu menjadi wajib. Itu jumlahnya sama karena ada kesepakatan. Ya. Itu gimana? Ya, untuk contoh yang pertama itu tidak bisa. Jadi sholat yang umumnya sunnah ya tetap menjadi sunnah selamanya, tidak bisa berubah menjadi wajib, itu yang saya tahu malam. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua itu memang ada fleksibilitas di situ, ketika memang ada kemanfaatan. Kemudian orang-orangnya juga tidak merasa diberatkan, maka sifatnya ya, sebenarnya tetap sukarela, tapi kemudian mereka menyepakati, sehingga akhirnya mereka mengusahakan. Nah, ada contoh yang yang hukumnya bahkan awalnya itu mungkin mubah tapi bisa menjadi wajib karena ada doruriyah, ada kepentingan. Contoh dengan pakai helm itu sebenarnya kan mubah, mau pakai atau enggak apa-apa, tapi karena ada urgensi bahwasanya kalau kecelakaan ternyata orang-orang yang pakai helm biasanya fatal akibatnya, maka pakai helm itu lebih utama daripada enggak. Nah, adalah pemerintah itu kemudian mewajibkan, memerintahkan, maka ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Itu ada kategori ulil amri. Maka begitu ulil amri sudah masuk dan menimbang-nimbang bahwasanya itu penting, maka kemudian diformulasi hukum dan kemudian menjadi perintah oleh ulil amri yang tidak bertentangan pada hukum Allah dan Rasulnya, maka itu hukumnya menjadi wajib. Makanya saya miris tentang pengajian Pak di Solo. Itu dulu saya pernah ngaji sama orangnya, jadi dia tuh ngajari sama saya ini, sekolah boleh ijazah, pokok, bahkan jangankan ijazah KTP ora perlu, luar biasa. Saya sampai ini, tapi akhirnya kemudian ya Allah kasih hidayah saya, kemudian saya berpikir merenung gitu kan, bahwasanya sampai akhirnya saya belajar tentang usul fikih, kemudian kaidah fikih gitu kan, bahwasanya yang namanya khilaf itu bisa terangkat ketika kembali kepada penguasa. Nah, dalam hal ini kenapa ada identitas-identitas itu dari mulai ijazah dan seterusnya, daripada kemudian KTP dan seterusnya, paspor dan seterusnya, maka semua itu demi kemaslahatan. Nah, karena itu saya lupa bunyi kaidahnya, tapi kaidah-kaidahnya ada semua di
kaidah fikih, qawaid kemudian usul fikih itu ada semua. Sehingga dalam hal-hal tertentu yang awalnya mungkin hukumnya mubah itu kemudian bisa menjadi wajib. Nah, kalau memang dibutuhkan. Contoh misal lalu lintas itu kan dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Terus ada orang yang kemudian ngomong gitu kan, ini pemerintah yang bersyariat Islam, rasa tak taati ya, dia nekat, dia tabrakan gitu. Maka dalam hal ini harusnya seseorang itu bisa menunjukkan dengan baik dan benar mana kemaslahatan, mana yang kemudian terbingkai atas fanatisme. Nah yang seperti itu tuh lebih kepada ketidakpahaman atas agama yang sebenarnya penuh rahmat, penuh kasih, tapi kemudian dipahami secara pragmatis. Bahwasanya Islam itu hanya akan baik kalau pemimpinnya begini atau ada khilafah dan seterusnya. Padahal kalau kita mau jujur, kita nyari khilafah saat dunia ya nggak ada. Gitu. Terus kemudian kalau kita hanya mau menerapkan kebaikan nunggu khilafah ya itu nggak akan selesai. Itu akhirnya kayak orang gini, aku hanya mau sholat kalau kemudian bapakku sholat, Pak era sholat atau gimana? Maka setiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Dan karena kita ada di komunitas kaum muslimin yang ada di Indonesia, maka kita harus kemudian bersama-sama di atas kebaikan yang ada di Indonesia ini. Nah, ada lagi Pak, yang dulu boleh sekarang malah nggak boleh. Yang mungkin saya pernah contohkan, Nabi itu dulu ke masjid pakai sendal. Nah, sekarang karena semua masjid pakai keramik dan bahkan pakai karpet, maka ke masjid pakai sendal nggak boleh. Nah, ada perubahan-perubahan hukum memang. Nah, terkait dengan teman-teman tadi saya jangan jawab kayak begini. Tapi saya suruh nyari yang dulu sunnah terus sekarang bisa jadi wajib, itu apa kita belum tahu. Mungkin lain waktu kalau saya bisa punya gambaran nanti saya akan. Nah, intinya pikir itu fleksibel, luas, tinggal kedudukannya pada masing-masing masa. Nah, seperti apa? Adalah jika kesepakatan ini itu merasa keberatan. Orang kan dari wajib, Ya, atau yang diutang gitu. ya. Ya, kalau memang dia nggak sepakat ya jangan dipaksakan untuk sepakat. Sebenarnya itu jadi kritis buat ini loh, jadi kritik buat sekolahan. Di sekolahan itu kan ada bahasa sumbangan wajib. Sumbangan kok wajib? Atau wakaf gedung. Tapi ada angkane. Nah, itu kesalahan itu. Dan nanti dalam prakteknya dia sudah sumbangan wajib atau wakaf gedung, duitnya kelompok bisa bangun gedung. Nih, yang terjadi apa? Tetap bayar SPP. Padahal yang namanya wakaf itu harusnya bis asluha wa tasaddaq biha, dikumpulkan dananya untuk dibangunkan sesuatunya itu kemudian bisa bermanfaat, menghasilkan yang bisa digunakan untuk sedekah kaum muslim. Makanya kesalahan banyak yayasan, dalam hal ini yayasan pendidikan khususnya, itu kalau dapat wakaf, dapat sumbangan dibangunnya gedung dalam rangka untuk nambah murid. Begitu muridnya nambah, guru ustadznya nambah, biaya operasionalnya nambah, sehingga yang terjadi paling gampang munggah ke SPP. Padahal harusnya wakaf itu makin banyak itu harusnya digunakan untuk yang produktif. Dari hasil yang produktif itu digunakan untuk mengurangi SPP harusnya. Makanya nanti akan saya dapati beberapa yayasan itu sudah puluhan tahun hidup di Indonesia, di Solo khususnya, itu gurunya pensiun sudah mengabdi 30 lebih tahun. Itu pensiunnya cuma 10 juta dan bulanan 0, yang dikasih apa-apa. Padahal dia itu benar-benar total, saya tahu ngajar itu bahwa putranya itu 4 sak motor kebak, ngarep 2, belakang 2, sak istrinya gitu kan. Ngajar pagi pulang sore memperjuangkan yayasan itu. Yayasan itu gede, pensiun yang mungkin 10 juta, terus duit listrik itu ya radioah. Maka kayak gitu Pak, potret-potret kayak gitu yang sebenarnya harus banyak kita kritisi. Sesuatu yang dulu itu sunnah sekarang sudah diwajibkan, bahkan era bayar ditoke. Nek nggak bayar sumbangan wajib kan dikeluarkan, padahal judulnya sumbangan. Dan jenengan kalau ngurusi yang seperti itu, ya jenengan harus kemudian gimana gitu? Harus hati-hati gitu, karena yang namanya sesuatu yang dibangun dari harta umat
itu berarti milik umat. Ketika milik umat, maka harusnya desainnya itu ya kalau bisa itu gratis gitu. Gimana caranya terus didesain gratis gitu. Jadi misal pun enten lokale, misal gampangane kaya niku lah, Nur Salam, polahe menenten, itu kok buka wakaf sawah misalnya. Wah, untuk wakaf sawah 20 hektar, udah maksimalkan itu sawah. Duitnya buat apa? Buat bebas SPP santri-santri ini, gitu. Atau kemudian buat kesejahteraan guru-gurunya. Tapi kebanyakan yang terjadi ini wow. Begitu tambah lokal, tambah murid, tambah guru, tambah operasional, SPP mudah. Akhirnya yang dulu wakaf, nanti anak cucunya mau masuk situ udah nggak sanggup. Rumah sakit di Ngoten, PKU Karanganyar itu begitu kemudian dulu awal-awal kan setruk itu sebar. Bila Pak Kantong ya nyari sumbangan kan, nyari. Nah, tapi apakah jenengan bisa periksa sana gratis? Tidak bisa. Yang bisa ya PCM PDM pemimpin daerah Muhammadiyah Karanganyar gratis ya niku, gendah gratis ya niku. Tapi jenengan yang Bapak Talan yang kemudian dulu nyari sumbangan apa kelingan blas kelingan. Makanya ada slogan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu sebenarnya baik. Tapi praktek itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi nggak berlaku buat yang di bawah-bawah. Di bawah tetap bayar. Makanya nanti itu Pak, itu PR besar buat kita, gitu. Bagaimana menghadirkan satu tempat yang menyenangkan dan kemudian kaum muslimin dengan segala macam lapisan ekonomi bisa datang tanpa ada sekat, tanpa ada bingung harus bayar. Makanya saya itu sampai ada masjid itu yang undang saya itu takut, khawatirnya tarif saya mahal, padahal tarifku mahal banget ya Mas Bela itu. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya ya begitu daftarnya udah penuh ya dia sudah nggak bisa masuk. Ada lagi Pak yang lain? Tidak ada? Cukup? Wis batu banget. Wis siap. Cukup nggih. Kita sudah diingatkan sama Mbah Suwar. Mbah Suwar sudah ditunggu Mbah Putri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mau ngobrol nggak apa-apa loh Pak, soal Mbah Suwar.